Di halaman 62 juga ada sebuah hadis. Coba lihat di paling bawah. Ini yang saya bilang yang sampaikan yang lalu. Ini solusinya. Kalau kita lagi ada masalah, ini termasuk solusi. Kalau ibu-ibu mau dapat jalan keluar cepat dari masalah yang sedang dihadapi, harus kita sering berdoa di masa kita senggang. Di masa sehat berdoa supaya Allah jaga kesehatan. Satu waktu kalau sakit itu cepat sekali selesai sakitnya, kan gitu. Itu yang Allah katakan, atau yang Nabi SAW katakan itu, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dikala kamu senang, niscaya Dia akan mengenalmu dikala kamu susah. Jadi jangan nanti pada saat kita lagi kepepet baru berdoa. Apalagi menjadikan Allah nomor kesekian. Misalnya lagi sakit nih, seseorang sakit lalu ke dokter A, dokter B, dokter C, sibuk dari dokter ke dokter yang lain, sudah 30 dokter nggak sembuh baru sholat tahajud. Ya, baru umroh dan haji, baru tawaf. Ini keliru. Kenapa nggak dari awal sholat malamnya? Kenapa kan dari awal dia pergi umroh, tawaf, berdoa, gitu kan? Sementara Allah sudah ajarkan kita berdoa itu sebelum aktivitas, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pakai baju, sebelum keluar rumah. Jadi sebelum aktivitas kita berdoa agar kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Nah, seperti itulah. Baik, kita masuk sekarang kiat ke-14 ya, dari bab nomor 3 ini, bagaimana mengubah musibah itu menjadi ya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri kepada Allah taala dan mengikuti apa yang Allah taala ridhoi. Jadi kalau sudah terjadi tidak ada manfaatnya berkeluh kesah, maka kita terima sebagai keputusan Allah, kemudian kita tawakal kepada Allah. Tetap ikhtiar lalu serahkan kepada Allah. Penuh keyakinan Bapak Ibu sekalian dalam hati kalau Allah Maha melihat kita, Allah Maha mengetahui. Allah tahu yang itu datang, bukan Allah tidak tahu. Cuma Allah mau kita lebih manja, lebih merengek sama Dia, mohon kepadanya. Seperti itu memahaminya. Sehingga kita selalu berada di koridor ataupun di sebuah zona yang aman karena kita selalu bersama Allah yang sedang menguji kita itu. Karena kalau kita lagi diuji, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah, nggak ada yang lain. Coba kalau kesahkan sama Allah, Allah akan datangkan solusinya dari makhluk sebagai jawaban dari doa kita. Sakit, kita berdoa sama Allah, Allah kasih kita dokter dan resep yang cocok misalnya, gitu kan? Atau kita lagi diuji apa, Allah datangkan teman-teman yang bisa membantu kita memberikan jalan keluar atau kerabat kita. Maka ada saja ide-ide yang sampai sebagai perangkat-perangkat agar kita bisa keluar dari permasalahan kita. Baik, caranya adalah kita memahami kalau kita bertawakal kepada Allah, kalau semua yang Allah ujikan itu Allah tahu, itu poin dulu. Dan Allah akan balas dengan pahala yang berlipat yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa dapatkan dengan ibadah secara khusus. Jadi ada pahala yang besar didapatkan justru karena sabarnya kita dalam ujian. Ya. Itu yang disebutkan dalam hadis di situ ya. Kita bacakan dulu di halaman 63 setelah poin nomor 14. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang Allah Ta'ala ridhohi. Musibah dan ujian adalah kehendak Allah Ta'ala dan diridhohinya. Jadi kalau Bapak Ibu kena, itu Allah tahu. Dan Allah memang sengaja datangkan itu. Bisa sebagai teguran karena kita pernah ada kesalahan, atau pengampunan dosa kalau kita pernah punya dosa, atau justru diberikan derajat yang tinggi di surga yang tidak bisa kita jangkau dengan ibadah kita. Kayak misalnya ada satu derajat di surga, kita harus 100 tahun puasa, 100 tahun sholat, tapi kita umurnya cuma 60. Allah mau kita sampai ke situ, Allah kasih uji penyakit, harus minum obat 5 tahun, 10 tahun, cuma minum obat doang. Udah, tahan lisannya, jangan keluh kesah. Kecuali pada ahlinya, ngomong sama dokter iya, tapi keluh kesah nggak boleh. Ini keluh kesahkan keputusan Allah kepada kita, kepada makhluk, kita seperti keluhkan Allah sama Dia. Ini Allah sakitin saya nih, ini Allah giniin saya. Seakan-akan kita sedang keluhkan Allah. Ini keliru, salah tempat. Itu mendatangkan dosa baru. Lebih baik nggak usah, karena tidak ada juga manfaatnya. Saya pernah jelaskan, kalau kita sampaikan permasalahan kita kepada orang yang mencintai kita, misalnya kedua orang tua kita hanya tambah beban buat mereka. Ya kan? Mereka menjadi sedih, mereka jadi kepikiran, bisa masuk dalam bab durhaka malah. Untuk apa kita sampaikan kepada dia? Kalau kita sampaikan pada teman kita, kalau itu teman baik kita memang suka, sayang dan perhatian sama kita, maka juga menyedihkan buat dia. Ya, dia jadi kepikiran permasalahan kita. Kalau dia baru kita kenal, maka bisa jadi musuh. Ini bahaya. Dia kayak punya satu senjata yang bisa menyerang kita setiap saat. Bahkan tidak ada manfaatnya sampaikan kepada makhluk. Saya sudah bilang, cuma kembali kepada ahlinya saja. Sakit sama dokter, itu pun konsultasi, bukan curhat.
Berapa kali kita sampaikan itu ya. Dok, kepala saya sakit sudah 3 hari, apa obatnya? Itu konsultasi. Kalau dok, saya cerita dulu ya dok, dari minggu lalu saya begini-begini, oh panjang ceritanya. Sama dokternya diusir keluar ini karena curhatnya saya sudah hampir 1 jam. Men. Jadi salah gitu ya. Sama dengan kalau masalah agama sama Ustadz, masalahnya ada begini, hukumnya seperti apa, selesai. Jadi nggak usah panjang lebar. Ada beberapa jemaah kirim surat di kantor, suratnya itu untuk dibaca saja mungkin butuh setengah jam. Jadi 5-6 lembar, panjang tulisannya kecil-kecil. Ujungnya kadang-kadang itu nanya, suami saya ucapin kalimat tolak secara emosi, jatuh nggak? Kenapa nggak ini aja? Kenapa harus cerita menikah dari 10 tahun yang lalu, baik-baik saja? Ini nggak diperlukan oleh ustadznya. Yang dia perlu masalah apa? Masalah yang Anda hadapi apa? Solusinya dari kami seperti ini, kan gitu aja. Nah terus gimana curhatnya Ustaz? Saya kan juga mau tuangkan hanya kepada pemilik alam semesta ini, kepada Allah. Wudu, sholat, udah cerita dia sama Allah, nggak apa-apa. Ya Allah, engkau uji aku begini ya Allah, berikan kekuatan, berikan solusinya, gitu-gitu. Kita sampaikan begitu, itu yang paling tepat. Itu yang paling tepat. Baik, kita dengarkan bagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis ada footnote nomor 43 di bawah Sahihul Jami' ya. Yang disebutkan di sini adalah, maksudnya ditulis oleh Syekh Albani nomor 2110 ya. Bunyi hadisnya, kata Nabi SAW, inna 'idhamal jazai ma'idhamil balai wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat ya. Artinya sesungguhnya besar kecilnya balasan tergantung besar kecilnya ujian. Jadi orang flu dia sabar, beda pahalanya dengan orang flu demam sabar ya. Beda pahalanya dengan orang flu demam rematik sabar, beda. Makin besar ujiannya, makin besar pahalanya. Makin besar ujian, makin besar pahalanya. Jadi fahami ini ya, kalau ternyata pahala itu akan diberikan terus gitu kan. Dan makin berat berarti makin besar pahalanya. Seperti itu gambarannya. Lalu dikatakan, sesungguhnya kata Nabi SAW, apabila Allah mencintai satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Bagaimana kita memahami, Bapak Ibu sekalian, ujian itu sebagai rasa cinta Allah? Ulama memberikan gambaran begini. Kalau yang pertama poinnya, kalau tidak ada ujian, dipastikan teman-teman sekalian kita akan jauh dari Allah. Misalnya semua mulus-mulus saja, nggak ada ujiannya, maka kita akan jauh dari Allah, akan lalai orang, ya kan? Kalau tiap hari kita nggak pernah lapar, nggak pernah haus, nggak pernah ngantuk, nggak pernah sakit, kita kayak nggak butuh sama Tuhan, ya nggak? Tapi kalau kita lapar, kita haus, kita sakit, kita juga diganggu orang, itu kita jadi tahu kita punya Tuhan, kita jadi kembali kepada Allah. Itu hikmah terbesar daripada ujian itu sendiri, karena kita jadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hikmah daripada ujian tersebut, kita jadi punya rem. Kita nggak terus-menerus gas dalam kehidupan ini, kan itu. Karena dengan ada ujian, kita jadi ngerem diri kita sedikit ya. Oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begini. Sekarang kita punya perusahaan maju nih, semuanya maju, modal halal segala macam. Ada saja tuh pegawai kadang-kadang yang nakal kan. Padahal sudah bagus kita cari, mungkin CV-nya pertama bagus banget gitu kan. Tapi ternyata dia melakukan kecurangan. Sebagai rem itu sebenarnya, tetap harus hati-hati loh ya. Akan ada orang begini, jangan cuma dari penampilannya, jangan cuma ini. Nah hati-hati, jadi pelajaran, itu pengalaman hidup yang luar biasa. Sehingga yang kita dahulukan adalah kualitasnya, dan kita tidak boleh memberikan toleransi kalau orang melakukan kesalahan biar kena hukuman, jadi dia tahu ganjarannya. Contoh, kita jadi meningkat level pengetahuannya. Itu kan hikmah besar sekali ya. Ini tidak mungkin kalau nggak ada ujian. Dan itu. Yang ketiga, kita meringkas umur kita di atas ketaatan. Orang kalau lagi sakit nih, misal naudzubillah dia biasa tiap malam sibuk dengan dosa-dosa, karaoke, diskotik segala macam. Terus dia lagi sakit, berhenti nggak itu dosanya? Jadi ujian itu kalau datang itu memberhentikan dia dari dosanya itu. Siapa tahu dengan dia sakit dia jadi sadar, bisa saja. Ada orang satu syekh di Riyadh, kalau kita mungkin Indonesia kiai atau ustadz gitu, dia punya satu kebiasaan unik. Kebiasaannya itu salah satu yang dia programin selain ngajar di masjid, punya ngajar di sekolah gitu, dia juga sering kalau waktu lowong dia minta izin sama pemilik rumah sakit swasta, kepala rumah sakitnya untuk izinkan dia keliling kamar-kamar. Yang dia mampu aja,
Hari ini 5 kamar, 10 kamar, dia ketemu sama pasien-pasien lalu dia doakan, sabar ya, didoain gitu. Gitu-gitu aja untuk cari pahala jenguk orang sakit dan ngajarin, mungkin ada yang nanya hukum juga, tata cara sholat kalau lagi stroke, nggak bisa bergerak di ranjang, cara wudhunya gimana kalau kotorannya dibersihkan, kan banyak hukum-hukum syar'i. Itu aja kerjanya. Satu waktu dia masuk ke satu kamar, dia bilang saya belum pernah lihat ada pasien sesakit orang ini sebenarnya. Anak muda masih sekitar 20-22 tahun umurnya, itu kakinya sudah patah dan sudah sekian tahun dia nggak bisa gerakin, digantung kakinya, gitu kan. Terus saya bilang menurut dia hari itu orang yang paling parah sebenarnya orang ini. Terus saya bilang sabarlah segala macam gitu. Tapi jawaban anak muda ini beda sama pasien yang lain. Dia bilang Syekh ini kalau kita tadi Ustaz Tokia ya, Syekh saya justru bersyukur Allah uji begini. Kata anak muda itu. Dia bilang tidak ada pasien yang bilang begini, baru dia. Terus saya penasaran, saya tanya, kenapa kau bilang itu? Dia bilang, perlu anda ketahui, ini terjadi sudah 2 tahunan. Dia digantung kakinya begitu dan belum sembuh-sembuh. Dan dia bilang, sebelumnya saya dari keluarga kaya, orang tua saya kaya, semua dikasih fasilitas segala macam, mobil punya saya sendiri, rumah besar. Saya dulu nggak pernah sholat, nggak pernah kenal Allah, pokoknya kerjanya cuma ugal-ugalan. Balap-balap sana sini seperti anak-anak yang jauh dari agama. Dia bilang satu waktu Allah SWT uji saya, tabrakan, patahlah kaki saya ini. Waktu awal saya nggak bisa terima, marah-marah sendiri, nangis-nangis, pokoknya nggak mau tahu, marah-marah sama orang tua saya, suruh obatin bagaimanapun supaya sembuh. Tapi Allah belum izinkan. Tidak bisa, dokter terbaik dipanggil, rumah sakit ini yang terbaik juga diobatin, segala macam operasi dilakukan, tapi tidak bisa. Akhirnya mau nggak mau saya harus terima. Setelah sebulan berjalan, saya nggak bisa lagi, sudah habis air mata, udah habis teriakan, udah nggak ada solusi lain, udah harus terima, mau nggak mau. Di saat itu justru, di saat saya sampai di titik nol dari saya sudah merasa saya lemah, lalu kemudian saya mulai introspeksi diri, kayaknya ada yang salah deh ini, gitu kan. Dia bilang mulailah saya dengar ceramah-ceramah dari para ulama, nasihat-nasihat tentang sabar. Lalu mulai saya perbaikin diri saya. Dan perlu anda ketahui Syekh, kenapa saya bersyukur? Karena selama 2 tahun saya di sini, mulai saya bisa sholat walaupun saya di atas ranjang. Saya sekarang, saya sampaikan berita gembira, saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan cara saya menghafal dari TV, dia bilang, dengarin tilawah, boleh saya ulangin. Karena banyak waktu. Orang di ujian ini kan banyak waktu dia, banyak waktu. Dia bilang saya 2 tahun ini saya hafal 30 juz. Mungkin kalau dulu Allah tidak uji saya tidak kena, tidak bisa. Saya gak lakukan itu. Jadi hikmahnya besar sekali. Orang teringkas dari kemaksiatan bahkan bisa lebih rajin beribadah. Kadang-kadang kalau ujian lagi datang Bapak Ibu sekalian, kita bisa netesin air mata, tidak bisa kita netesin kalau lagi ada nikmat. Ya. Kita lagi sehat nih, makanan lagi banyak, lagi sehat, segala macam melimpah. Mau nangis susah sama Allah. Tapi kalau kita lagi ada ujian, mudah sekali kita mewek sama Allah, nangis. Ya Allah, tolong saya, ya Allah mudahkan, kan gitu. Itu mahal sekali tuh, netesin air mata tuh. Karena kata Nabi SAW, ya 3 mata atau 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang berjaga-jaga di malam hari, di medan perang, dan mata yang menangis karena Allah. Itu mahal banget itu. Berarti kan diharamkan dari api neraka dan bisa didapatkan hanya dengan ujian. Jadi jangan selalu bersangka buruk dengan ujian itu. Ujian itu di sini dikatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya dengan berbagai macam hikmah yang terjadi, pelipat gandaan pahala tadi ya, menyadarkan kalau dia punya Tuhan, kemudian juga akan meringkas umurnya di atas ketaatan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut. Lalu dikatakan, dan di sini barang siapa yang ridho terima keputusan itu, sakit kah, gangguan orang kah, fitnah, utang uangnya belum dibayar kah, ujian-ujian datang gitu ya, dia bisa terima ujian tersebut, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Karena dia seakan-akan Allah lagi uji, ya saya terima, nggak apa-apa, gitu kan. Seperti kalau kita ujian di kelas, dulu mau naik kelas, guru kasih pertanyaan apapun harus terima, nggak mau terima ya nggak lulus. Nah orang yang belajar betul dan kemudian dia bisa menjawab dengan benar, naik kelas. Nah seperti itulah. Dia nggak mungkin protes gurunya, kenapa soalnya susah. Nggak ada. Gurunya nggak peduli. Contohnya itu manusia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau ujian Allah datang, lalu kita dengan lapang dada bisa menerimanya. Oh ini Allah lagi uji saya. Saya sering kasih contoh dari awal kita bahas bab musibah ini ya. Ibu tidur, bangun flu. Tadi malam sehat. Nggak ada apa-apa. Cuaca juga lagi kayak sekarang lah, bukan musim dingin, bukan musim hujan ya.
Terus kita bangun sudah flu. Maka yang benar adalah, oh Allah lagi uji saya. Udah. Lalu kita coba ingat, saya selama ini kayaknya sudah setahun nggak pernah flu deh. 365 hari. Paling Allah uji flu seminggu, kan gitu. Udah oke, kita terima dulu, terima keputusan Allah. Jangan keluh kesah, apalagi keluhkan kepada makhluk, kecuali tadi saya bilang konsultasi untuk kesembuhan dan pada ahlinya. Kemudian nikmati prosesnya. Udah, mulai minum obat, konsultasi dokter, minum teh hangat, gitu-gitu ya, istirahat yang cukup. Udah selesai. Nah kita akan maksimal mendapatkan pahalanya gitu. Ingat selalu statement Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sudah sering juga saya ulangi. Orang yang diuji oleh Allah itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yang paling ideal, dia terima sebagai keputusan Allah, kan? Maka dengan otomatis dia dapat pahala, kemudian dia mudah melaluinya, dan dia akan dapat jalan keluarnya. Ujian apapun akan begini, dia akan mendapatkan pahala karena dia tidak menolak keputusannya Allah. Ya, mirip kita kalau kerja di satu kantor, kantor itu kasih peraturan kita terima saja, ya sudah jadi pegawai ideal pasti. Karena dia ikutin saja gitu kan. Dikasih jobnya ini, dikasih kursinya itu, segala macam, oke ini kita pakai aja. Maka itu pasti akan ideal gitu, karena dia jalan dengan peraturan yang ada. Maka dia akan mendapat pahala, dia mudah melaluinya, karena dia tahu ini sebagai ujian. Kemudian dia juga dapat jalan keluarnya. Itu keadaan pertama yang ideal. Keadaan yang kedua ini yang buruk. Dia nggak bisa terima, maka dia berdosa karena menolak keputusan Allah. Kemudian yang kedua, dia sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah. Semuanya hal disalahkan. Dirinya sendiri disalahkan, pasangannya disalahkan, anak mungkin disalahkan, AC disalahkan, apa saja disalahkan semuanya. Dan dia tidak akan temukan jalan keluarnya. Jadi keputusannya orang kalau lagi diuji tidak ada kecuali memang menerimanya. Dan dikatakan dalam hadis ini, kalau dia bisa menerima, baginya keridhaan Allah. Allah akan berikan dia jalan keluar, Allah akan mudahkan perangkat-perangkat untuk dia bisa mendapatkan jalan keluar. Nah seperti itulah. Dan selanjutnya, barang siapa yang marah dengan takdir Allah itu, kok bisa sih saya begini, kenapa bisa begini, keluh kesah semuanya, maka ia akan mendapatkan murka Allah. Apalagi kalau dia keluh kesahkan Tuhannya kepada makhluk, kan gitu. Maka Allah tidak ingin dikeluh kesahkan kepada makhluknya. Tapi kita bagaimana justru introspeksi diri dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pesan yang terpenting dari poin nomor 14 ini. Bagaimana kita mencari ridho Allah dengan cara menerima keputusan Allah tersebut, tapi tetap ikhtiar. Berdoa, kemudian berobat misalnya ke dokter tadi, atau kalau utang ditagih dan seterusnya. Lalu dia katakan selanjutnya setelah hadis, apabila anda telah mengetahui bahwa ujian itu dikehendaki Allah Ta'ala dan ridhoinya, maka sudah sepatutnya untuk berserah diri kepada kemauan Allah Ta'ala, menerima segala yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Jadi di poin ini juga perlu garis bawah ya, bukan berarti hanya ibu sendirian atau kita sendirian diuji sama Allah. Semua manusia melalui sama ujian. Semua kita pasti pernah sakit kepala, sakit gigi, ya, keseleo, susah tidur. Semua orang lalui itu. Kalau kita sendiri di dunia ini mungkin wajar kita mengeluh kesah. Ini semua orang lalui. Beruntunglah orang yang faham itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, supaya bisa mengerem tadi dari dosa, bisa membuat kita memangkas umur kita di atas ketaatan, melipat gandakan pahala. Kenapa nggak terima? Ingat juga yang saya sampaikan di awal kita bahas bab musibah ini, kita harus memiliki dua sayap yang kita gunakan untuk melalui kehidupan ini. Satu sayap adalah syukur kalau ada nikmat, satu sayap sabar kalau ada ujian. Ini wajib berimbang. Gak bisa Bapak Ibu sekalian kita punya nikmat terima kasih sama Allah, bersyukur. Tapi kalau ujian kita keluh kesah itu gak bisa. Ibarat pesawat itu cuma satu sayap, gak mungkin stabil. Gak bisa juga kita kalau lagi diuji sabar, miskin susah sabar. Begitu Allah bukain rezeki kufur kepada Allah, maka itu juga tidak bisa. Maka ini dua sayap kehidupan yang harus berimbang. Ini sesuai jalan dengan hadis Nabi SAW, ajaban di amri mu'min wa la yakunu dzalika illa li mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang beriman dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman saja. Ya, in asaba sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asaba dharra sabar, kalau diberikan ujian dia bersabar. Memang begitu konsepnya. Syukur nikmat, sabar ujian. Dan ingat, mengeluh kesahkan ujian yang sedang ada berarti sedang mengeluhkan Allah pada makhluk, enggak cocok, enggak pas. Ya, dan keluh kesah tadi di poin sebelumnya, di poin nomor 13, tidak akan memberikan solusi. Tidak ada solusinya itu. Ya, ini dimaksudkan di sini.
Jadi kembali kita katakan di sini, apabila Anda telah mengetahui bahwa ujian itu dikehendaki Allah Ta'ala dan ridhoinya, maka sudah sepatutnya untuk berserah diri kepada kemauan Allah Ta'ala, menerima segala yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW juga diuji. Nabi juga sakit, Nabi juga meninggal istrinya, meninggal orang tuanya, meninggal anaknya. Sudah jadi raja dan Nabi, jujur, tidak ada orang yang paling jujur dari Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW itu diberikan julukan di Mekah, itu adalah As-Sadiqul Amin. As-Sadiq itu yang terpercaya, Amin itu yang jujur dan terpercaya. Ini dua julukan sekaligus. Ada orang mengatakan itu orang jujur, belum tentu dipercaya selamanya. Kalau ini dimaksudkan jujur dan terpercaya, maksudnya selamanya orang ini selalu jujur dalam hidupnya. Karena dikatakan Nabi SAW tidak pernah bohong sekalipun, gitu kan? Walaupun itu pahit, beliau tidak pernah berbohong, dan juga beliau selalu amanah kalau dititipkan apa-apa. Apa saja beliau selalu jalankan. Tapi sudah begitu, terus jadi Nabi, kemudian sempurna secara fisik, punya kerajaan di Madinah, masih disakiti oleh orang munafik. Masih disakiti. Masih dikatakan Nabi itu membebankan orang, Nabi itu ngarang-ngarang wahyu. Oh, banyak sekali hal-hal. Tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Karena beliau tahu dengan ini justru menambah derajat saya di surga, menambah pahala ekstra. Tadi disebutkan hadisnya ya, sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian. Ya, makin berat maka makin besar pahalanya. Paragraf terakhir di poin 14, barang siapa yang mengaku cinta kepada kekasihnya, akan tetapi ia marah terhadap kehendak dan kemauan kekasihnya, maka ia telah membohongi dirinya sendiri dan membuat murka kekasihnya. Ini maksudnya dikasih contoh. Kalau sama manusia saja, suami istri misalnya, saling cinta tetapi ada keputusan yang diinginkan, dan itu tidak berat sebenarnya. Kemudian dia tidak mau terima, maka dia bohongi dirinya sendiri, berarti dia tidak cinta. Nah, apalagi kalau sama Allah yang memang menciptakan kita, ya. Coba lebih peka deh. Apapun masalah kita, sekecil apapun, coba langsung keluhkan kepada Allah. Apa saja, minta langsung kepada Allah solusinya. Lihat bagaimana mudahnya permasalahan itu kita lalui. Dan usahakan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apa saja, walaupun hal kecil. Ini saya pernah kasih contoh, ibu mau belanja di mall, minta berdoa, apa susahnya? Ya Allah, mudahin parkiran buat saya. Susahnya apa? Berdoa. Doa itu ibadah, ya kan gitu. Berdoa, kata para ulama, doa itu belum dilihat jawabannya, itu tetap ada pahalanya karena dia ibadah. Apalagi kalau diberikan jawaban, kan gitu. Itu di poin 14-nya. Kita masuk poin ke-15 tentang bagaimana mengubah musibah menjadi rahmat. Bergembira dengan musibah dan mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang siapa saja orang yang diuji dengan ujian yang berat, maka beliau menjawab para nabi dan kemudian orang-orang saleh setelahnya. Beliau menggambarkan sifat mereka dalam sabda beliau, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir rakha. Salah seorang di antara mereka ada yang bergembira dengan ujian atau musibah sebagaimana gembiranya kalian ketika mendapatkan kelapangan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh atau disahihkan oleh Syekh Albani, ya, di bawah ada footnote nomor 44. Jadi kita coba garis bawahi 2 poin, ya. Kalau ibu dan bapak mau sampai kepada level yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Level yang terbaik dalam ibadah, bapak ibu ibadah bukan lagi mengejar keutamaannya. Itu standar sekali kalau saya sholat malam supaya doa saya diijabah. Itu standarnya. Saya sholat malam supaya saya dapat pahala nanti di akhirat. Itu standarnya. Saya haji sama umroh supaya saya menambah timbangan amal saya hari kiamat, supaya dosa saya dimaafkan, supaya saya masuk surga. Itu standarnya, karena kita mengejar apa yang dijanjikan, ya. Mau level lebih baik, itu kita menyembah Allah bukan lagi ngejar keutamanya, tapi karena kita bersyukur kepada Allah. Itu level tertingginya. Itulah dimana dalam hadis sahih ditanya kepada Nabi SAW oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa anda sholat malam sampai kaki anda pecah-pecah? Padahal Allah sudah ampuni dosa anda yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Saya mau kejar keutamaan sholat malam supaya saya masuk surga? Enggak. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi sudah sampai pada level sholat, puasa, sedekah, haji, umrah. Ini bukan lagi mengejar keutamanya. Sudah levelnya karena rasa syukur kepada Allah.
ingin mengabdi sama Allah karena sudah terlalu banyak makanan yang Allah kasih, minuman Allah kasih, pakaian Allah kasih, sehat badan sekian tahun, itu dibalas dengan rasa syukur. Ini level tertinggi dari ibadah itu. Nah, sama juga dengan ujian. Di sini hadis ini, saya bilang tadi kita perhatikan dua hal di poin nomor 15 ini. Dalam ibadah level tertinggi adalah kita beribadah bukan dari kejar keutamaan tapi karena bersyukur. Di dalam musibah kita menerimanya dan gembira kita menerima ujian tersebut, ini level tertingginya ya. Mungkin melalui proses. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, Masya Allah, itu bagus banget. Jadi bagaimana kalau ada ujian datang, yang paling pertama kita gembira, ya, sebagaimana kita gembira kalau nikmat ada. Kita tunjukkan sama Allah, ya Allah kau uji saya apapun saya bisa terima. Nah, itu level tertinggi dalam ujian kalau datang. Pahalanya paling besar tuh. Perhatikan di sini sabda Nabi SAW tadi ya. Salah seorang dari mereka yang sudah sampai pada level iman tertinggi itu, mereka gembira dengan ujian atau musibah sebagaimana gembiranya kalian ketika mendapat kelapangan. Bukan berarti mereka berharap musibah ya, bukan. Tetapi kalau sedang terjadi, mereka langsung menganggap dan sangka baik sama Allah. Oh, Allah akan tinggikan derajat saya, Allah akan lipat gandakan pahala saya, Allah akan bersihkan dosa-dosa saya dengan ini. Jadi dia langsung menerima itu dengan lapang dada. Itu luar biasa itu. Ya. Dan salah satu poin penting kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksimal dalam pahala ujian itu jangan keluh kesahkan Allah pada makhluk. Jangan keluh kesahkan Allah, karena Allah sedang menentukan itu dengan pengetahuannya. Allah tuh tahu kita diuji dengan itu. Dan ada berita gembira yang lain Bapak Ibu sekalian, juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi diuji sesuatu, yakin itu Allah tahu kita mampu lalui. Makanya tidak semua orang sama ujiannya, karena Allah sesuaikan dengan kadar kemampuan dia. Ada orang itu mungkin kita sulit sekali kalau seperti dia, udah hidupnya susah, badannya sakit sampai sekian tahun gitu kan, harus jual gorengan sana sini, sendalnya itu aja, bajunya itu mungkin kalau kita di situ kita susah sekali kan gitu. Tapi ada juga orang yang diuji beda, masing-masing sesuai dengan levelnya ya, tergantung. Tapi itu juga akan dibalas sesuai dengan kadar besar pahala dari besarnya ujian tersebut ya. Jadi kita diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tinggal kita penuh keyakinan Allah menguji kita, Allah tahu ujian tersebut dan Allah memang pastikan ini kita mampu melaluinya. Tinggal kita bagaimana bersabar dengan menerimanya. Apalagi kita lapang dada ya, Allah lagi uji saya. Toh fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulangi lagi, pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi untuk apa kita khawatir? Toh ujian itu pasti akan berlalu. Tinggal beruntunglah orang yang bisa menerima keputusan tersebut. Ini yang dimaksudkan. Selanjutnya dikatakan, bagaimana kalau seseorang itu menangis atas mayit? Kalau ada mayit mati kemudian dia menangis. Sebelum meninggal dibolehkan menangis, akan tetapi setelah meninggal tidak diperbolehkan kata beliau. Di sini yang dimaksud tangisan itu terisak-isak ya, berlebihan dalam sedih. Itu nggak boleh kalau dalam kematian ya. Tapi kalau cuma netesin air mata, merasa kehilangan tuh enggak apa-apa. Tapi kalau sampai niyaha namanya, ya, meratap, ya, sampai meratap kayak pukul badan, jambak rambutnya, gitu, terus teriak-teriak, itu nggak boleh. Ya itu dilarang, itu bahkan bagian daripada dosa besar, ya. Nah di sini, kalau sebelum meninggal lagi sakit, kita merasa sedih karena dia sakit, kita berharap Allah sembuhkan, kita menangis dalam doa, tidak masalah. Kalau dia meninggal pun, kita tetesin air mata hanya sebagai bentuk sedih saja biasa karena kehilangan dia, tapi tidak boleh berlebihan, itu boleh. Karena Nabi SAW pernah meneteskan air mata pada saat Ibrahim, anaknya laki-laki, meninggal dunia. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah anda juga nangis? Kata Nabi SAW, iya, ini rahmat Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Tapi saya tidak mengucapkan kecuali yang Tuhan atau Allah ridhohi. Makanya beliau menghadap ke jenazahnya anaknya Ibrahim sambil mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridho. Bagaimana caranya Ustaz? Kita kehilangan orang yang kita cintai tapi kita bisa menerima. Yakini poin ini. Orang mati itu Bapak Ibu sekalian tidak hilang, cuma pindah alam justru kepada kehidupan abadi. Itulah kehidupan akhirat. Dan kita tidak bisa menuju ke surga kita, tempat abadi, dan melihat semua hasil amal kita, sholat, majelis ilmu begini, haji dan umrah, sedekah, nggak bisa kita lihat kecuali mati dulu.
Baru kita lihat, jadi mati itu bukan akhir segalanya. Terutama bagi seorang muslim, dia awal segalanya. Dia awal segalanya. Justru orang yang mati itu sudah menuju ke Tuhannya, dia sudah lihat. Makanya para sahabat itu, kalau mereka sedang sakit keras, atau ada temannya lagi sakit keras, sudah mau meninggal nih, teman-teman yang lain datang lalu mengatakan berita gembira buat kamu. Kok bisa orang mau mati dibilang berita gembira? Mereka jelasin, karena sebentar lagi kau akan ketemu sama Allah, kau akan ketemu dengan Rasulullah, kau akan lihat hasil amalmu. Begitu mereka memahaminya. Jadi mereka tidak anggap mati itu akhir segalanya. Kita berpisah dengan anak, ibu misalnya melahirkan nih, punya anak bayi, kita merasa sedih, tadinya kita berharap dia tumbuh besar, toh kita akan ketemu sama dia, kan gitu. Itu keyakinan orang muslim, itu rukun iman kita, ibu nggak boleh ragu itu. Kalau kita akan ketemu dengan dia. Dan Nabi SAW bilang, tidak ada yang meninggal bayi ya, dan meninggal sudah sangat tua, nenek-nenek 120 tahun misalnya, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Nggak ada lagi anak bayi nanti di akhirat, nggak ada lagi orang tua. Ini keyakinan kita, rukun iman, nggak boleh ragu. Jadi untuk menghibur diri kita kalau ada orang meninggal, supaya kita tidak berlebihan, kita nggak berpisah selamanya, dia cuma pindah alam. Yang penting kita harus punya tiket yang sama, iman dan amal soleh, harus itu, sehingga sama-sama nanti menuju ke surga. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi kita kembali tadi, boleh nggak menangis pada saat ada orang yang meninggal? Boleh jawabannya, tapi nggak meratap tadi ya, nggak teriak-teriak, nggak doa-doa buruk, nggak pukul badan kita, nggak boleh. Tapi kalau sampai kita meratap, hukumnya dosa, nggak boleh, karena seperti orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada hadis itu ya, di footnote nomor 45 di bawah ya, yang berbunyi, da'hunna fa'idha wajaba fala tabkiyanna bakiyah. Biarkan para wanita itu menangis, dan apabila telah meninggal maka tidak boleh ada seorang wanita pun yang menangis. Ini Nabi SAW bilang kepada keluarga seorang sahabat yang pada saat dia mau meninggal, istrinya, anaknya, ibunya menangis gitu, takut bersedih melihat dia mau meninggal. Tapi Nabi izinkan, silakan kalau mau nangis sekarang. Tapi nanti kalau sudah meninggal nggak boleh lagi nangis, karena memang sudah Allah tentukan, takdir Allah. Jangan tidak terima. Toh kita akan ketemu. Nah itu loh. Tidak mungkin kita nanti menuju ke surga yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, itu kecuali melalui proses kematian. Dan orang kalau faham ini Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah takut dengan mati. Makanya Bilal waktu ditanya radhiyallahu anhu, bagaimana menurut anda dengan kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian. Toh habis mati saya akan menuju ke surga, saya ketemu sama orang-orang yang memang saya cintai juga, kan gitu, selesai. Konsepnya sederhana kok. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain di halaman 66 ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, sesungguhnya mayit itu benar-benar disiksa dengan sebab tangisan keluarganya atasnya. Jadi kalau kita meratap-ratap justru si mayit yang terganggu. Jadi kita tidak boleh justru menyebabkan mereka disiksa karena tangisan kita, nggak usah ya, seperti itulah. Jadi kita ambil ibrah dan pelajaran, ibu-ibu sekalian, kalau ada orang mati, maka kita ambil pelajaran. Sederhana, hukum syar'i menyuruh kita sabar untuk kita, ya sudah kita sabar, kita sedang ditinggal. Dengan tadi saya bilang cara mengobatinya, toh kita akan ketemu sama dia, bukan pisah selamanya. Tapi nanti yang penting tiketnya iman dalam amal soleh sama-sama. Yang kedua, mumpung kita masih hidup dan sudah meninggal, berarti kita masih punya kesempatan untuk menambah amal. Ya sudah, kita sibuk dengan amal untuk menambah sampai ajal kita datang, toh kita juga semua akan meninggal. Yang ketiga, tambahkan amal buat dia, buat si mayit, sedekah buat dia, haji dan umrah buat dia, doain dia, itu clear, selesai. Udah jalani kehidupan biasa aja sudah setelah itu. Nah ini poinnya. Selanjutnya paragraf setelah hadis tadi itu, hadis di atas menggunakan lafaz al-mayyit, maka hadis tersebut menunjukkan bolehnya menangis sebelum seseorang meninggal. Karena orang yang belum meninggal tidak dikatakan mayyit. Sebelum meninggal masih ada harapan, maka dibolehkan menangis. Adapun setelah meninggal maka terputuslah harapan dan takdir telah pasti, maka tidak berguna lagi tangisan. Ya, artinya tidak akan membangunkan lagi dia. Tapi kalau orang sakit mungkin masih bisa sembuh gitu. Maksud lafaz la yu'adzab atau sungguh akan disiksa mayyit kalau keluarganya nangis ya, mengandung arti yang umum, mencakup al-alam atau tersakiti, dan juga mengandung makna al-iqab
atau balasan dosa. Maka dalam hadis ini yang dimaksud adalah si mayit akan tersakiti akibat ulah keluarganya yang menangisinya. Maka kasihanilah si mayit dengan tidak menangisinya. Jadi langsung saja, ini juga Bu ya, fahami poin penting juga dalam Islam. Kita dalam Islam diajarkan kalau ada masalah maka ingat 6 huruf ini, solusi. Jadi masalah sama dengan solusi. Nggak usah pikir lagi kenapa terjadi, apa sebabnya, nggak penting itu. Masalah solusi, lapar makan, clear. Nggak usah bahas kenapa saya lapar ya karena saya tidak makan 8 jam, apa gunanya? Nggak ada manfaatnya. Masalah solusi, itu selesai. Ya? Lagi sakit kepala minum obat, ngantuk tidur, kan sederhana aja kan. Nah seperti itu Islam ajarkan. Makanya Nabi SAW bilang kalau sudah terjadi sesuatu, ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini pernah kita bahas di poin kita dulu ya. Ucapkanlah Allah sudah takdirkan dan Allah kerjakan apa yang dia inginkan. Dan jangan pernah membuka pintu lau. Kalau seandainya, karena lau membuka pintu syaitan. Jadi gak boleh kita ucapin itu. Itu poinnya. Selanjutnya dikatakan makna azab yang menunjukkan arti dalam kurung tersakiti. Terdapat pula hadis Nabi SAW yang berbunyi as-safaru qit'atun minal azab. Safar atau bepergian itu sepotong azab. Artinya dalam perjalanan itu biasanya seseorang akan mengalami hal-hal yang menyakitkan seperti lelah, haus, lapar, rindu keluarga dan lain-lain. Semua itu membuat badan tersakiti dan hatinya pedih. Bukan berarti bahwa perjalanan itu siksaan dari Allah Ta'ala atas dosa seseorang. Pernah dengar hadis ini ya? Safar itu adalah bagian daripada azab atau ada bagian daripada azab. Biasanya ada orang tidak mau safar karena dia pikir, oh berarti kalau safar itu pasti akan disiksa. Bukan itu. Makna di sini azab adalah orang kalau safar ada saja rasa letih, lelah, ya mungkin dia rindu keluarganya, dia berharap segera pulang dan segala macam. Itu yang dimaksud dengan hadis ini, bukan safarnya sendiri. Larangan menangis setelah mayit meninggal bisa juga atau bisa jadi apabila tangisan tersebut disertai ratapan dan hati yang marah terhadap takdir arwah maksudnya ya. Sebagaimana dalam lafaz lainnya diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi." Barang siapa yang diratapi kematiannya maka ia akan disiksa dengan sebab ratapan tersebut terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang diratapi kematiannya maka ia akan disiksa di hari kiamat dengan sebab ratapan tersebut atau ratapan tersebut terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Namun apabila hanya tangisan kasih sayang atau hanya keluar air mata, maka diperbolehkan dengan dalil hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan Abdullah dua-dua sahabat kita bilang radhiyallahu anhuma, ia berkata, bapakku gugur di perang Uhud. Aku menyingkapkan kain dari wajahnya dan aku menangis. Mereka melarangku menangis, tapi Rasulullah SAW tidak melarangku. Lalu bibiku Fatimah menangis, maka Nabi SAW mengatakan, tabkina aw la tabkin ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh. Engkau wahai Fatimah, ya, ini adalah tantenya Jabir, saudarinya Abdullah. Abdullah yang meninggal mati syahid di perang Uhud. Waktu Fatimah ini menangisi kakaknya yang meninggal, Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, engkau menangis atau tidak menangis, maka malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga mengangkatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Maksudnya adalah, kau nangis tidak nangis, tetap dia bahagia karena dia mati syahid. Lalu untuk apa kamu menangis? Gitu. Apa manfaatnya? Juga tangisanmu tidak bisa membuat dia hidup lagi. Jadi lebih baik terima keputusan Allah. Selesai, gitu kan? Dengan tadi poin-poin yang kita bilang, kita pikirkan, kita doakan sampai memperbanyak amal buat dia, kita perbanyak amal buat kita mumpung ajal belum datang, toh kita juga akan meninggal seperti dia, gitu kan? Ini termasuk yang harusnya dilakukan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Bukankah kalian semua mendengar
Tanda tanya di situ, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah tidak menyiksa mayit dengan sebab air mata dan tidak juga menyiksanya dengan sebab kesedihan hati. Akan tapi Allah menyiksa mayit dengan sebab ini. Lalu Rasulullah SAW menunjuk lidahnya, ya, yakni apabila lidah itu mengatakan sesuatu yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atau Allah akan menyayangi si mayit, yakni apabila lidah itu berkata baik. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya mayit disiksa dengan sebab tangisan ratapan keluarganya atasnya. Jadi di sini hadits ini menjelaskan kepada kita bukan larangannya kena netesin air matanya. Karena tadi sudah kita bilang bisa netesin air mata, tapi ratapan teriak-teriak, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya, kenapa bukan si fulan, gitu-gitu. Dia kayak memungkiri takdir Allah. Itu yang menyebabkan dosa yang datang kepada dia. Selanjutnya dikatakan ketika salah seorang cucu Rasulullah SAW meninggal, maka Rasulullah SAW berlinang air mata. Dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya, kenapa ini? Kata Nabi SAW, hadi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadi wa innama yarhamullah min ibadi ruhama. Ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati hamba-hambanya, dan Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang memiliki rasa kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini yang dimaksud adalah waktu meninggal, ya, salah satu cucu beliau, tepatnya Umamah namanya, anaknya Zainab radhiyallahu anhu majma'in. Jadi waktu meninggal Nabi SAW sempat netesin air mata, lalu ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, kenapa ya? Apa ini ya Rasulullah? Kok nangis? Nabi bilang, ini adalah rahmat yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya, dan Allah hanya akan merahmati orang yang penyayang. Demikian pula ketika putra beliau meninggal yang bernama Ibrahim alaihissalam, maka Rasulullah SAW menangis lalu bersabda, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata menitikkan air mata dan hati juga bersedih, akan tapi kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Rabb kami, dan kami dengan berpisah ini wahai Ibrahim sungguh sangat sedih. Maksudnya di sini Nabi SAW ajarkan pada kita, netesin air mata bentuk kasih sayang nggak masalah. Tapi kalau sudah teriak-teriak, apalagi ngucapin lisan yang tidak baik, ya, kenapa Allah takdirkan dia mati, kenapa begini, kenapa dia harus sakit dulu, oh banyaklah yang semua dipungkiri, seakan-akan menyalahkan Allah, makanya jadi dosa buat dia. Bahkan bisa saja mayit menjadi tersiksa karena itu. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.